aku mau berbagi tentang bahayanya asap rokok untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil kalau bisa jangan sampai terkena atau terpapar asap rokok untuk setiap harinya, kadang-kadang atau memang nggak sengaja, karena itu sangat berbahaya bagi si janin bayi kita. Nah, apa aja yang berbahaya banget, yang mempengaruhi janin dan ibunya asap rokok itu? Nah, ditonton terus videonya, jangan sampai di skip, di like, di komen, dan di subscribe juga YouTube channel aku supaya aku lebih berkembang lagi untuk membuat konten-konten tentang ibu hamil, parenting, dan trik tips untuk mama-mama muda di rumah sana. Oke, kalau sudah check in ke videonya. Sesuai dengan video yang aku buat pada hari ini, judulnya bahaya rokok pada bumil. Nah, bahaya rokok yang sering terjadi terpapar, mungkin sebagian ibu hamil belum tahu atau memang sudah ada yang sebagian sudah tahu. Nah, ini aku mau berbagi cerita soal pengalaman aku. Aku kan kerjanya di kantor tuh, di kantoran di sebuah perusahaan swasta. Nah, itu tuh banyak banget mau customer atau mau teman yang cowok gitu kan, memang mereka sudah tahu kita posisinya lagi hamil, tapi mereka masih merokok di depan, di samping, atau di belakang kita. Namun yang harus kita hindari, ibu hamil atau bunda semua di rumah, jangan sesekali untuk membiarkan kita terpapar asap rokok itu sendiri, karena memang orang juga udah pada tahu ya, orang yang terpapar rokok itu akan lebih parah terkena imbasnya daripada orang yang merokok itu sendiri. Nah, apa aja? Yang pertama itu bisa menyebabkan kematian pada janin di usia dini. Nah, amit-amit cabang bayi. Nah, kalau bisa bunda sangat sarankan untuk selama hamil untuk tidak berkomunikasi atau tidak dekat sama yang bisa terpapar asap rokok kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngerokok, tolong dong Pak, Mas, Kak gitu kan, jangan merokok di sini karena ini areanya no smoking kayak gitu. Kalau misalkan di ruangan kayak gitu kan, atau memang kalau misalkan memang dia tempat ramai, ya udah kita pindah aja ke tempat lain, karena itu sangat berbahaya bunda saat apalagi kita lagi hamil muda. Nah, itu jangan sampai kalau bisa terpapar asap rokok kayak gitu. Yang kedua, bisa menyebabkan lahirnya prematur. Nah, amit-amit lagi kayak gitu ya. Kalau misalkan bunda sering terkena asap rokok, kitanya nggak tahu kan kalau misalkan asap rokok itu bisa menyebabkan lahirnya prematur kayak gitu, kurang bulan kayak gitu kan. Nah, ini kan aku berbagi nih supaya bunda tahu dan lebih safety lagi sebagai bunda-bunda baru di rumah untuk menghindari asap rokok. Itu adalah polusi yang sangat-sangat berbahaya bagi janin bayi kita bunda. Nah, yang ketiga adalah sakit jantung bawaan dari dalam perut. Nah, amit-amit juga nih bunda, amit-amit banget jangan sampai ya kalau gitu kita tuh terpapar asap rokok kayak gitu. Kitanya sih ya udah enjoy aja, mungkin gak apa-apa kayak gitu kan, kita juga nggak ngerasain apa-apa, bayi kita juga rasanya baik-baik aja. Tapi nanti pas diperiksa, pas dicek, siapa tahu nanti dia pas dicek itu sakit jantung bawaan dari lahir. Pasti sedih banget bunda kalau misalkan kita ngalamin itu. Aku berdoa sih semoga bunda-bunda semua sudah tahu ya, dan juga misalkan memang bunda belum tahu, semoga bisa untuk menjauhkan diri dari polusi asap rokok. Terus yang keempat bunda, bisa menyebabkan pendarahan atau keguguran. Nah bunda, ini juga sangat berbahaya karena asap rokok itu kan mengandung banyak zat-zat yang kimia kayak gitu kan. Nah itu memang tidak bagus sebenarnya. Memang sudah ada slogan di rokoknya itu
kayak misalkan rokok membunuhmu, atau misalkan rokok membuat menyebabkan penyakit kanker lah, tenggorokan lah, atau apa kayak gitu kan. Tapi masih aja tuh yang ngerokok, masih tetap ngerokok kayak gitu kan. Nah, kalau bagi kita untuk ibu hamil, kalau misalkan ada yang ngerokok di rumah, mendingan dibilangin aja, Bun, mohon maaf, atau maaf Mas, aku lagi hamil, tolong dong kalau misalkan mau ngerokok di luar aja, atau misalkan kalau mau ngerokok ya udah di ruangan itu aja, jangan di sini. Karena aku yang sebenarnya kalau misalkan kita nggak terkena asap rokok pun, asap rokok itu nempel di baju, nempel di rambut, nempel di ini di tangan, di pipi, atau di mana lah bagian-bagian yang menyebabkan nantinya dia bisa terpapar sama ibu hamil tuh bisa banget, Bunda. Nggak harus, ternyata harus langsung. Aku juga baca-baca, ternyata yang nyangkut di baju suami pun bau rokok, atau misalkan di badannya itu bau rokok, itu bisa membuat bakteri yang sangat berbahaya bagi kita, Bunda. Ibu hamil ataupun bukan ibu hamil pun sama. Jadi kalau misalkan dari luar kayak gitu suami kita bau rokok kayak gitu, mending disuruh aja ganti baju aja deh, Mas, kamu kayaknya abis ketemu sama orang yang merokok ya, kayak gitu. Dibilangin aja, karena aku juga kayak gitu. Kalau misalkan dianya keluar nih, pasti teman-temannya pada merokok karena suamiku nggak ngerokok kan. Jadi kalau misalkan teman-temannya ngerokok, jadi aku pasti bilang sama dia, ganti baju Gih kalau misalkan kamu habis ketemu sama orang yang ngerokok, karena bakteri si asapnya tadi itu nempel di baju. Nah, itu bisa menyebabkan kita juga ngerasain si paparan rokok itu secara tidak langsung, seperti itu. Nah, yang kelima ini membuat gangguan pada janin. Jadi kalau misalkan Bunda ngerasain nggak enak badan, atau misalkan karena terpapar terus ya, ini karena terpapar terus, setiap hari terpapar asap rokok kayak gitu. Nah, disarankan sekali Bunda harus cek ke dokter, cek janin bayinya, cek segala sesuatunya, ibunya, anaknya, bayinya harus dicek, Bunda. Karena aku pun juga seperti itu. Dok, kalau misalkan mau periksa nih ya, Dok, aku bayiku sehat nggak? Ada yang kurang nggak? Terus akunya gimana, Dok? Haruskah aku minum pil penambah darah, atau misalkan vitamin tambahan? Itu vitamin tambahan pasti, dan pil penambah darah pasti. Namun aku pas tanya sama dokterku, ada kendala yang lain atau enggak, ada kelainan yang lain atau enggak. Karena dari sedini mungkin, Bunda, kita belum tentu sadar dimanapun kita berada itu kan pasti, apalagi dunia luar, dunia lapangan kayak gitu kan, kita tuh nggak sadar kadang-kadang pas lagi ngobrol sama temen ada yang ngerokok, terus dibiarin aja, terus kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa sih, dia jauh kok, asapnya nggak kena kok ke aku. Tapi Bunda, kan kembali lagi kita wanti-wanti, hati-hati demi si buah hati dan demi untuk kesehatan kita sendiri. Nah, Bunda, itu tadi 5 bahaya ngerokok bagi ibu hamil. Nah, tidak untuk ibu hamil pun asap rokok ini juga berbahaya, Bunda. Nah, jadi sangat disarankan untuk ibu hamil di rumah atau yang masih kerja sampai sekarang itu untuk menghindari paparan asap rokok yang terjadi, mau di luar, mau di kantor, siapapun yang ngerokok, nyingkirin diri dulu deh, keluar dulu deh, atau dibilangin mohon maaf kayak gitu kan, yang aku tadi bilangin tadi, caranya kayak gitu baik-baik. Atau kalau misalkan kita berhadapan atau kita sebagai pelayanan, sebagai customer, ya udah dibilangin aja, maaf Pak, ini areanya no smoking kayak gitu. Nah, Bunda, jadi kalau misalkan Bunda juga punya tips atau misalkan Bunda punya cerita tentang si bahayanya asap rokok ini bagi ibu hamil, Bunda boleh banget share di kolom komentar ini. Dan jangan lupa juga di follow sosmed aku, Febipra97. Kita berbagi tentang ibu hamil, tentang parenting, dan tentang kesehatan dan seputar kehamilan. Dan boleh juga trik dan tips untuk berumah tangga. Nah, siapa tahu Bunda lagi butuh apapun itu info yang aku tahu, aku akan beri tahu
dengan kalian. Oke, sekian itu saja video dari aku. Terima kasih, and jangan lupa di komen, di like, and di subscribe.